Motherboard apaan nih? Kira-kira cowok apa cewek? Menurut saya cewek nih, cantik soalnya. Halo semua, Juni mana? Motherboard. Ini adalah satu part yang agak-agak bikin galau gitu ya. Perlu nggak sih kita beli motherboard yang mahal atau sebenarnya cukup beli yang murah aja? Nah, di sini ada Asus ROG Maximus Z690 Formula. Dari namanya dan dari bentuk luarnya aja, ini kita bisa nebak bahwa harga motherboard ini nggak murah, bre. Jadi langsung aja, ini sekitaran 12 juta kalau nggak salah. Nah, kira-kira perlu nggak sih kita beli motherboard yang semewah ini? Nah, kalau ada orang yang nanya kayak gitu sih, ya jawaban saya udah pasti bahwa kamu baru perlu beli motherboard kayak gini kalau semua kebutuhan primer hardware-nya udah terpenuhi dan bukan cuma sekedar beli, tapi beli yang kualitasnya bagus. Jadi kalau semisal kamu pengen rakit PC dan dengan budget yang ada, kalau ambil motherboard ini dan ternyata kamu cuma bisa beli prosesor Core i3 misalkan, ya jangan bre. Jadi pastikan dulu bahwa duit kamu udah cukup untuk beli paling nggak Core i7, baru nanti pikirkan beli motherboard yang bagus. Termasuk untuk GPU. Kalau budget kamu cuma cukup untuk beli RTX 3050, ya berarti motherboardnya nggak perlu kayak gini. Seandainya memang ada budget yang cukup untuk beli ini dan RTX 3050, ya lebih baik dipakai untuk beli GPU yang lebih bagus dan motherboardnya di downgrade aja. Terus siapa yang butuh motherboard yang mahal seperti ini? Udah jelas, orang-orang yang semua kebutuhan primernya sudah terpenuhi dan mereka butuh tampilan yang cakep, termasuk performance yang juga cakep. Karena untuk motherboard sekelas ini, dia bisa mendongkrak lagi performance dari hardware yang memang sudah kencang. Jadi kalau kamu udah pakai Core i7 12700K misalkan, yang emang dari sananya udah kencang duluan, begitu kamu pakai motherboard yang kayak gini, kamu bisa mengoverclocknya lagi biar jadi lebih kencang lagi. Tapi akhirnya semua itu jatuh ke ranah tersier. Tapi nggak masalah, kalau memang budgetnya ada, kayaknya motherboard ini bener-bener layak untuk dibeli. Kita coba lihat dalamnya. Kalau kita cuma lihat kardusnya dari luar, seperti kardus biasa bre. Tapi begitu kita pegang dan coba angkat, wah ini terasa premiumnya karena bobotnya lumayan berat. Dan begitu kita buka, langsung deh kelihatan banget kesan mewahnya. Dari packingnya aja udah kelihatan kalau ini barang harganya nggak murah. Terus di sini kita juga dikasih tulisan for those who dare. Jadi kalau kamu nggak berani, jangan buka bre. Dan di sini kita langsung dihadapkan pada motherboard dan keseluruhan packingnya ini yang warnanya putih. Cakep banget bre. Kita bisa lihat bahwa plastiknya aja ini bukan sembarangan dipasang ya. Jadi ini plastik punya fungsi yang udah diperhitungkan dengan baik. Karena di sini ada lubang. Ini ternyata bukan cuma sekedar lubang. Ini kalau kita perhatikan, dia nempel ke slot RAM-nya, di mana artinya dia akan menahan motherboard ini untuk tidak bergerak saat di dalam pengiriman. Mantep banget ya. Kita lihat deh kayak gini nih. Wih, cakep kan? Sekarang kita buka aja ya. Wih, plastiknya sendiri juga tebel. Nah, ini dia nih. Motherboardnya bre. Ini di sini detailnya bener-bener dibikin bagus banget. Jadi ini lubang-lubang nih tulisan ROG di sini. Kemudian ini bukan tombol dan bukan apa-apa nih kayaknya di manual booknya juga nggak ada. Saya lihat tadi ya. Dan ini berarti cuma sekedar hiasan. Tapi yang cakep nih penutup CPU slotnya aja itu punya desain yang cakep banget. Kita bahas lebih detail nanti aja. Langsung kita keluarin. Berat coy. Oh, belum lihat ya bawahnya ya. Oke, kita geser dulu ini. Nah, ini bobotnya berat untuk ukuran motherboard ATX, ini berat banget. Dan nggak heran karena di sini heatsinknya gede. Dan kalau kita balik, dia ada backplate-nya yang desainnya juga cakep banget nih. Ada tulisan formula, ada logo ROG. Cantik lah ya. Jadi dari buka packingnya aja kita udah nggak menyesal gitu bahwa kita udah keluar duit lumayan banyak untuk beli motherboard ini. Terus di sini ada yang langsung menarik perhatian. Ini nih. Ini namanya adalah Hyper M.2 card. Nanti kita buka seperti apa. Jadi ini adalah kartu tambahan untuk kita masang 2 SSD NVMe di sini. Jadi nanti kita cek ya bukanya seperti apa. Dan ini nggak bisa sembarangan kita pakai di sembarang motherboard. Karena di sini ada 2 dan ini menggunakan jalur PCI Express. Berarti motherboard yang akan kita pasangin Hyper M.2 card ini harus punya fitur PCI Express bifurcation. Jadi itu adalah fitur yang membagi satu PCI Express slot
slot itu menjadi 2 lane yang berbeda. Jadi kalau misalkan dia satu slot yang 16 kali, itu biasanya dia hanya bisa digunakan ya satu sebagai satu kesatuan. Walaupun device yang terpasang di situ kali 8, ya sudah, yang bisa jalan cuma kali 8, sisanya yang 8 lane akan menjadi terbuang sia-sia. Nah, bifurcation tadi artinya adalah kalau dia punya 16 lane, dia akan bisa membagi masing-masing lane untuk bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, di sini ada 2 NVMe, berarti dia akan jalan di kali 4 dan kali 4. Dan ini butuh slot PCI Express yang bisa membagi jalurnya menjadi 2 kali 4, jalur kali 4 gitu ya. Dan yang ada di sini itu yang support untuk bifurcation adalah slot yang paling bawah ini nih. Jadi hati-hati kalau mau beli add-on card seperti ini, nggak semuanya bisa disupport di sembarang motherboard. Terus di sini kita juga dikasih USB dan ini ya isinya udah bisa ditebak, pasti ini adalah driver ya. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing download driver. Kemudian kita buka ini. Oke, di bawahnya ada kartu, bukan kartu ucapan terima kasih. Ini nih. Oh, kartu member, Bre. Member untuk join klub elitnya ROG. Mantap kan? Terus ini adalah manual book dan stiker. Terus terakhir yang di sini ya ini kelengkapan kabel. Terus ini apa nih? Gantungan ya. Terus kabel semuanya ada. Ya, kurang lebih seperti itu isinya. Sekarang kita lihat apakah fiturnya sama cantiknya seperti tampilannya. Yang pasti dia mensupport semua CPU Intel LGA 1700 dari Intel Core Gen 12, Pentium Gold sampai Celeron. Tapi kayak tadi yang saya bilang, kalau budget kamu cuma bisa beli Celeron, ya jangan beli motherboard ini. Core i7 lah paling nggak. Nah, kalau kamu pakai CPU kelas atas kayak Core i7 gitu ya, itu dia berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi sekarang ini di dalam fisiknya, di core-nya itu udah ada 2 jenis. Ada core yang hemat daya, efficient core, sama yang performance core. Jadi secara supply powernya itu akan berbeda pengaturannya seperti generasi sebelumnya. Dan di motherboard ROG Maximus Z690 Formula ini, dia menggunakan 20 plus 1 Team Power Stage yang bisa memberikan arus yang lebih tinggi di tiap phase-nya sambil tetap menjaga thermal performance karena desain VRM heatsinknya aja solid banget kayak gini. Dan untuk cooling CPU-nya sendiri, kamu nggak perlu pusing karena kalau kamu punya cooler dari generasi lama, masih tetap bisa dipakai di motherboard ini karena di motherboard ini dia punya mounting hole untuk lubang bracketnya itu ada 2, Bre. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing upgrade cooler, nggak perlu pusing cari bracket baru karena bracket lama masih bisa dipasang di motherboard ini. Kemudian untuk memorinya kita dikasih 4 slot yang support dual channel DDR5 dengan kapasitas maksimum 128GB dan clock mencapai 6400 plus MHz. Tapi soal memori jangan lupa, sebelum kamu beli motherboard dan RAM-nya, kamu harus cek dulu di QVL-nya, di list supported RAM-nya. Apakah RAM yang mau kamu beli itu disupport di dalam listnya itu atau enggak? Soalnya kalau sampai nggak ada di list, bukan berarti nggak mau nyala, bisa. Cuma kadang-kadang XMP-nya kalau kamu aktifin nggak selalu bisa stabil. Jadi daripada XMP-nya nggak bisa jalan gitu ya, atau kamu harus ngutak-atik manual, mendingan pastiin aja bahwa RAM yang mau kamu beli ada di dalam QVL. Terus buat yang pakai integrated GPU, di sini kita dikasih satu port HDMI dan 2 port Thunderbolt 4 yang mensupport DisplayPort 1.4 dan Thunderbolt video output. Tapi kalau pakai motherboard sekelas ini, ya idealnya kamu pakai dedicated GPU. Dan buat yang pakai dedicated GPU ini, kita bukan cuma dikasih satu slot PCI Express generasi kelima, tapi dikasih 2, Bre. Dan biasanya kalau motherboard ngasih 2 slot PCI Express yang untuk dual GPU, itu biasanya kalau dipakai satu dia bisa jalan kali 16, tapi kalau dua-duanya dipakai, dia akan jalan kali 8. Artinya bandwidth-nya akan kepotong separuh. Tapi di motherboard ini gak akan jadi masalah. Karena dua-duanya kita dikasih PCI Express generasi kelima. Artinya bandwidth-nya udah 2 kali lipat dari generasi keempat. Jadi walaupun nantinya kamu pakai 2 GPU dan akan jalan 8 kali 8, tapi secara bandwidth dia sama dengan generasi keempat kali 16. Jadi kamu gak akan rugi apapun karena hari ini GPU yang paling canggih sekalipun masih menggunakan PCI Express Gen
generasi keempat. Kemudian untuk storage drive-nya sendiri kita dikasih total 5 slot M.2 dan 6 slot SATA, dimana untuk M.2-nya sendiri yang 3 ada di motherboard dan yang 2 menggunakan M.2 HyperCard yang tadi udah kita bahas. Kalau kamu mau RAID bisa banget karena slot M.2-nya ada banyak banget, bre. Dan ini adalah detail ROG Hyper M.2 card-nya. Jadi ini kalau dipegang ini solid banget. Jadi ini heatsink semua ya. Wih, depan belakang. Kita langsung lihat aja ya, bongkar dalamnya kayak gimana. Oke. Wah, ini bener-bener heatsink yang solid ya, karena dia akan dipakai untuk mendinginkan 2 NVMe Gen 4 yang udah bisa dipastikan bahwa panasnya bakal tinggi banget. Dan ini adalah barang yang nggak bisa kamu dapat dari motherboard yang biasa-biasa aja. Kemudian untuk USB kita juga dikasih banyak. Di belakang total ada 12 port, ada 2 Thunderbolt 4 port dengan interface USB-C, 7 USB 3.2 generasi kedua, di mana yang 6 adalah USB-A dan yang 1 adalah USB-C. Kemudian ada lagi 3 port USB 2.0 untuk peripheral. Kemudian di rear panel ini kita juga dikasih BIOS flashback button dan yang paling penting nih, clear CMOS button, bre. Terus untuk front panel kita juga dikasih banyak nih. Ada 9 port USB lagi, di mana untuk front USB-C-nya udah support Quick Charge 4 Plus yang bisa dipakai ngecas up to 60 watt. Tapi untuk bisa mengaktifkan high current charge-nya ini kita perlu pasang 6 pin PCI Express power ke motherboard-nya. Karena kalau powernya nggak kita pasang, dia ngecas cuma bisa maksimal 27 watt. Kemudian networking-nya juga canggih banget. Kalau motherboard lain pada umumnya ngasih 2,5 Gbps LAN, ROG Maximus Z690 Formula ini udah ngasih 10 Gbps. Ditambah lagi Wi-Fi 6E yang support triple band dan Bluetooth 5.2. Kemudian untuk audio nggak usah ditanya juga, dia udah pakai ROG Supreme FX 7.1 surround sound dengan kodek ALC 4082 dan DEC ISS Saber 9018 Q2C. Terus buat yang dari tadi udah ngeliatin motherboard ini, ada yang menarik di bagian fisiknya. Jadi di sebelahnya RAM itu bukan kosong yang cuma ada colokan 24 pin, tapi ada aksen putih yang ternyata di situ ada beberapa tombol, bre. Selain start button yang dia berfungsi sebagai tombol power, di sini kita dikasih yang namanya flex key, di mana ini secara default dia adalah tombol reset, tapi dia bisa disetting untuk menjadi fungsi lain. Kemudian di atasnya itu ada tombol retry, jadi dia semacam reset button tapi punya level yang lebih tinggi. Jadi dalam kondisi kamu lagi overclock tinggi dan gagal, kadang-kadang tombol reset itu jadi nggak berfungsi. Nah, retry button ini dia akan memaksa sistem untuk reboot dan bisa pause, tapi masih tetap menjaga setting BIOS seperti terakhir sebelum crash. Jadi kita nggak perlu ngeriset dari nol dan harus utak-atik dari awal, nggak. Kita tinggal ngelanjutin aja tadi terakhir apa yang dirubah yang sampai bikin sistemnya crash. Tapi buat kamu yang kurang ahli dalam melakukan overclock, nggak usah khawatir juga, karena di motherboard ini punya fitur AI overclocking. Tapi kalau misal kamu pengen belajar sendiri, tenang aja, kamu juga bakal dipandu. Karena kalau kamu buka di website resminya, di sana kamu bisa download panduan overclock. Mantep banget nih, jadi bukan cuma manual book yang bisa kamu download, tapi juga panduan cara melakukan overclocknya. Overall, ROG Maximus Z690 Formula ini adalah motherboard yang bukan cuma gahar, bukan cuma canggih secara performance, tapi juga cakep secara tampilan. Harganya memang gak murah, tapi kalau memang budget kamu lebih dan kamu pengen cari performance lebih dan juga tampilan yang lebih banget, kayaknya motherboard ini cocok deh buat kamu.